Rasa sakit hatinya ya. Ya. Hatinya di situ kan pajadahumullah maradha. Si qalbunnya fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya sakit. Nah, sakit di situ ternyata dalam kenyataan orang-orang yang dimaksud oleh Allah itu hatinya sakit, ternyata pada sehat tuh fisiknya mah. Hati dohirnya mah sehat. Nah, tapi ternyata yang dimaksud satu iri, dengki, kan gitu. Jadi penyakit hati di situ, makanya yang akan selamat, yang akan mendapatkan kebahagiaan kata Allah, qalbun salim. Ya. Jadi qalbun itu ada qalbun salim, qalbun yang selamat, atau qalbun yang sehat, atau qalbun yang tidak sakit. Nah, jadi yang akan menyebabkan seseorang ke neraka atau sengsara baik di dunia maupun di akhirat adalah qalbunnya yang sakit. Ya. Jadi ada qalbun salim, qalbun tuh. Yang kedua ada qalbun marid. Ya. Ada yang qalbun qos. Qalbun qosun. Qalbun qos teh hatinya yang keras. Qosun ya, qosnya. Qos teh kosun itu kos itu keras hatinya gitu. Kemudian ada juga sampai mata kolbuhu, sampai ada yang mati hatinya tuh. Jadi hati itu ada yang hanya keras, kemudian ada yang sakit hatinya itu, ada yang mati sama sekali hatinya tuh. Nah, kemudian yang selamat hanya satu. Yang qalbun salim itu, yang datang kepada Allah itu dengan membawa qalbun salim, hatinya yang sudah bersih. Jadi jangan berharap ketika kita masih ada iri, dengki, hasud, takabur itu bakal selamat. Enggak mungkin. Sungudon gitu. Termasuk itu pokoknya hatinya masih sakit, masih keras, itu nggak akan mungkin masuk surga. Nggak mungkin di dunianya pun selamat, nggak mungkin. Yang akan bahagia, yang akan selamat itu qalbun salim, yang hatinya sudah salim, sudah sehat, sudah bersih gitu. Ya. Apa penyebabnya? Banyak. Salah satunya yang keras atau keras hati aja dulu. Nabi menyebutkan itu banyak sekali faktor yang menyebabkan keras hati. Salah satunya hubbud dunya. Terlalu cinta terhadap dunia itu akan keras hati. Ya. Keras hati. Nah, kemudian apa lagi? Tidak mendengar nasihat-nasihat agama, kisah-kisah terdahulu, itu akan menyebabkan keras hati atau sakit hati. Sampai mati. Bahkan kata ulama 40 hari aja tidak mendengarkan nasihat-nasihat agama, itu bisa jadi tuh keras hatinya. Jadi cirinya gampangnya kalau misalkan nggak mau ngaji itu udah jelas keras hatinya. Mau ngaji, ngaji. Apa ngaji? Udah, aku udah bisa. Wah, udah gawatnya gitu. Keras hatinya gitu. Sampai yang mati hatinya. Gimana salah satunya cirinya kata Rasul? Dalam hatinya tidak ruhama. Tidak ada kasih sayang. Itu udah mati hatinya atau paling minimal sakit hatinya atau keras hatinya. Bahkan kan Nabi ketika kemarin dalam hadis itu Nabi itu gini, cucunya sedang sakaratul maut tuh. Kemudian Nabi singkat ceritanya nengoklah gitu. Kemudian si cucunya sedang naon teh sakaratul maut teh naon ngek-ngekan ya nanti apa napas mate tersendat-sendat gitu naon engap gitunya digendong oleh Nabi dan Nabi nangis mengucurkan air mata. Maka sahabat bertanya, "Sa'ad, ya Rasul, apa artinya ini?" Kenapa? Karena kan engkau menyebutkan bahwa mayat itu atau yang mau meninggal atau yang meninggal itu tidak boleh ditangisi. Berarti kan tidak ridho ya Rasul gitu. Mungkin kalau dijelaskan.
Apa ini artinya ya Rasul? Kata Rasul apa? Rahmatun. Ini kasih sayang. Seorang yang ada dalam hatinya lembut, hatinya ruhama, pasti meneteskan air mata. Gitu. Ini sayang, saking sayangnya ke anak, ke cucu gitu. Jadi kalau misalkan suami meninggal atau istri meninggal, kalau enggak meneteskan air mata itu bahaya tuh. Kenapa? Karena enggak ada ruhama, berarti enggak cinta deui gitu lah. Kamu lain ari seuri makan bahaya. Bunga gitu kan. Nah, ini ada kalau nangis gimana kalau enggak sampai meneteskan air mata tapi di dalam hati itu sedih gitu. Ya itu cukup gitu. Nah, cirinya orang yang lembut hatinya, yang salim itu lihat Abu Bakar lah gitu. Lihat Abu Bakar. Ketika melihat orang yang sakit itu dia merasa sakit gitu. Maka kata Nabi, orang muslim itu ketika muslim lainnya merasa sakit atau tersakiti atau sedang susah, dia merasa sakit, merasa susah gitu. Nah, itu orang muslim itu sebetulnya yang salim itu hatinya seperti itu. Yoma aya anu sakit atau namanya papa harewe gitu. Nah, itu berarti hatinya enggak salim tuh. Ya, yang salim itu termasuk ketika dia orang yang hatinya salim, orang yang hatinya lembut, ketika dia baca Al-Fatihah, dzikir, istighfar, dia mengingat dosa itu cepat nangisnya itu, cepat tersentuh lah. Gampangnya gini, ketika kita lihat film yang mengharukan, yang menyedihkan, gitu air mata tuh nyuruluk, nah cai mata tuh, nah itu termasuk apa? Lembut hatinya gitu. Lembut hatinya kenapa? Karena lihat ini karunya gitu. Nangis gitu. Baperan. Nah, gimana supaya kita itu terhindar dari sifat atau hatinya yang keras, kosun, apalagi tadi sakit dan mati. Gimana supaya terhindar? Nah, banyak caranya gitu. Salah satunya katanya ziaratul kubur. Ziaratul kubur. Ziaratul kubur itu akan ngaliliskeun mana? Ngaliliskeun teh. Melembutkan hati ya gitu. Maka wajar kata Rasul aksiru min dzikri hadimil ladat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang menghancurkan kelezatan. Yang dimaksud apa? Sakaratul maut, kematian gitu. Jadi kalau kita misalkan enggak sering mengingat kematian, wah, itu. Satu, sering mengingat kematian, itu. Hadir ke tempat ke yang meninggal. Dan ya baru tadi saya juga sebetulnya tadi agak ditinggalkan juga ya, saya sudah nyolatin mayit baru santai sebelum maghrib 5 menit lagi lah nyolatin mayit mau langsung dikuburkan. Aduh kata saya kalau ini nggak bisa, ini ada ustaz yang lain lah nguburkan mah hiji peuting coba jauh nya nu kadua rek ngaji mau kaburu cing itu mungkin kan keburu itu kan mau maghrib baru mau berangkat gitu, udah nyolatin sama saya ya gitu. Nah, kalau kita misalkan sering melihat mayit, sering melihat hadir terhadap yang meninggal atau kuburan, itu akan melembutkan hati, bakal lilis hati gitu. Dan makanya kenapa para ulama dulu itu sering menganjurkan ziarah ke kubur. Tapi dalam arti ziarah kubur ini tafakur ya, bukan minta. Kan kadang ziarah kubur itu minta tuh. Ke kuburan itu ya, ke wali-wali gitu. Enggak, kalau para ulama dulu itu ziarah kuburnya itu benar-benar aja ziarah kubur. Bahkan para ulama itu biasanya supaya lebih mengena ketika ziarah kubur itu biasanya kuburannya yang jarang disaba oleh manusia. Jarang ada orang ke sana gitu kuburannya. Yang agak serem gitu. Kemudian malam, biasanya ulama memang malam jam 12, jam 1 supaya merasa gimana di dalam kubur itu gitu.
Kan itu mengingat mati itu. Gelap gitu uji nyali. Dikir tuh gitu. Nah. Kan? Nyakit. Sok ararisin gitu. Nah, jadi sering lihat ke kuburan, nah, sering ziarah kubur. Maka kan Allah sudah menyebutkan kan, alhaakumut takatsur. Ya, kebanyak orang itu kan alhaakumut takatsur bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Inginnya itu kan, nah itu hubudunya yang tadi. Yaitu makan keras hati, mati hati atau sakit hati minimal gitu ya. Nah, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia ziarah ke kubur. Nah, kayak supaya lembut hatinya, supaya tidak bermegah-megahan, supaya tidak hubudunnya, maka seringlah ziarah ke kubur gitu. Jadi ziarah ke kubur itu untuk tafakur, bukan untuk minta, bukan, tetapi untuk tafakur bahwa kita juga akan meninggal. Ternyata setelah meninggal tidak ada yang dibawa. Harta apapun tidak ada yang dibawa kecuali yang dipakai ibadah oleh kita. Itu hartanya gitu. Kemarin ngobrol teman udah umroh. Aduh, Tad, alhamdulillah cina saya ada yang ngejajanin umroh cina. Maksudnya apa? Ada cina Mustami, Tad cina mau umroh? Ya mau lah. Ya udah semuanya sama aku lah. Baru pulang kemarin. Aduh, alhamdulillah cina. Siapa itu? Teman cina. Bilangin aku juga mau jadi temennya gitu. Itu alhamdulillah gitu kan, Allah itu nakdirkan, masya Allah ya karimnya. Nah, kalau misalkan seperti barusan dipakai untuk kebaikan itu pasti kebawa ke akhirat. Tapi hanya untuk tadi alhaakumut takasur, untuk megah-megahan nggak akan kebawa. Tapi kalau untuk ibadah kebawa. Barusan ngeumrohkan orang lain, walaupun dia tidak berangkat, kebetulan dia berangkat bareng. Kalau pun tidak berangkat, kan dia sudah mengumrohkan orang lain atau menghajikan orang lain atau memberikan Quran atau apalah kebaikan. Nah itu pasti hartanya akan jadi manfaat untuk di akhirat. Ini yang dimaksud harta di sini, yaitu yang tidak dipakai untuk ibadah gitu. Nah jadi yang pertama supaya lembut hatinya, supaya qalbun salim, seringlah ziaratul kubur. Sering ziarah ke kubur ya. Tapi kalau kubur-kuburnya para wali kan sekarang sudah rame ya di mana-mana. Kalau wali-wali itu mah tafakurnya susah ya kalau gitu. Ya, bagusnya gitu. Sok coba aja di sini kalau yang meninggal di sini di mana kuburnya? Pokok Haji ya. Rame itu di sini. Rame ya. Oh, yang baru. Nah, yang sepi coba nanti malam, apalagi malam Jumat, coba ke sana gitu. Nah, dikir. Ya, dikir di situ ya. Itu tafakur itu. Kalau siang mah enggak aneh kan gitu, kalau malam baru dikir itu. Itu uji keimanan. Kan orang yang iman itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah kan gitu. Nyaman aja seperti di masjid itu. Coba Pak Ustadz kan itu suara rarisin tuh. Nah gitu. Jadi ziarah kubur. Jadi kata Rasul wajar ya. Aksiru min dikri hadimil ladat. Seringlah kalian itu mengingat kematian. Bahkan kata Rasul itu ada seorang sahabat bertanya, ayul mu'min afdal? Ya Rasul, siapa sih seorang mukmin yang paling afdal? Yang paling afdal, seorang mukmin yang paling afdal itu yang bagaimana sih? Qala ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi, yang paling hebat akhlaknya. Itu orang yang paling afdal. Jadi seorang mukmin yang paling afdal adalah seorang mukmin yang akhlaknya yang paling bagus. Jadi bukan disebut kata Nabi, oh ibadahnya paling rajin, enggak. Tapi akhlaknya yang paling bagus. Buktinya apa? Buktinya ginilah, gampangnya memang malaikat ibadahnya hebat. Tapi kenapa kalah kemuliaannya oleh manusia gitu? Nah, kenapa coba kalah dengan Nabi? Coba punten. Bagaimana kurang kumahannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu dia sodakohnya, ibadahnya, wah paten. Tapi kenapa kalah dengan Nabi kita kemuliaannya? Karena akhlaknya Nabi kita itu diagungkan oleh Allah. La'ala khuluqin
azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung gitu. Nah, makanya kata Nabi, memang yang paling afdol seorang mukmin adalah ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling afdol, yang paling utama di hadapan Allah, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Hanya lihat kalau para sahabat itu, masya Allah ya karim ya, yang sahabat lah tabiin, atau imam madhab gitu ya. Kita kenallah imam yang 4 aja. Imam Hanafi tidak pernah mencaci imam yang lain. Imam Maliki tidak pernah mencaci yang lain. Contoh konkretnya Imam Syafi'i ketika sholat subuh di tempat Imam Hanafi, beliau jadi imam. Kan dari imam aku imam kan. Ya. Kemudian murid-muridnya juga banyak. Kemudian banyak juga yang madhab Hanafi. Kemudian sholat subuhnya nggak pakai kunut. Setelah dzikir, setelah beres semuanya, ditanya oleh muridnya, Mama, sekarang sudah tidak disunahkan lagi kunut di dalam sholat subuh? Masih, katanya. Kok kenapa tadi tidak kunut? Lupa ya? Enggak. Tapi kenapa enggak kunut? Ini tempat Imam Hanafi. Pendapat Imam Hanafi tidak menyunahkan kunut, etikanya, masya Allah ya karim. Jadi ulama itu etika lebih diutamakan daripada syariat, gitu. Bukan syariat, bukan hukum yang lebih utama, tetapi Rasid, ya, itu etika yang paling utama. Ya. Matak Nabi itu, masya Allah ya karim, inna babu istu liutami memakarimal akhlak. Itu akhlak. Ya. Makanya kata Nabi, yang paling hebat itu akhlaknya. Makanya akhlak Nabi itu, masya Allah ya karim, gini. Nabi selalu mengingatkan kepada umatnya, jangan sampai kalian itu misalkan membuat orang lain tidak enak gitu. Bahkan meludah saja Nabi itu. Hati-hati kamu jangan sampai bersuara ketika meludah. Bisi disangka untuk meludahi orang lain. Yang kedua, tidak boleh ada suara-suara mata menjijikan orang lain. Itu saking pentingnya akhlak gitu. Nabi itu sangat gitu. Bahkan kata Nabi, ketika kamu ingin bangun rumah, lihatlah tetanggamu, kan gitu. Tetanggamu lihat. Takut nanti tetanggamu udaranya tersendat atau mataharinya tertutup olehmu. Kahilman. Itu Nabi sampai gitu. Ya. Akhlak Nabi itu. Ya. Makanya masya Allah ya karim, Nabi itu hebat itu ya. Maka kata Nabi, ketika kamu punya lebih makanan, tetanggamu itu kasih gitu. Ya. Nah, kemudian seorang sahabat tersebut bertanya lagi, qala ayyul mu'minin aqyas? Ya Rasul, siapa seorang mukmin yang paling cerdas? Tadi mah seorang mukmin yang paling afdol, yang paling hebat, ya. Sekarang yang paling cerdas. Qala, maka Nabi menjawab, aqsaruhum lil mauti dzikran. Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang yang paling cerdas. Kenapa orang yang paling cerdas? Gini, logikanya gini. Ketika kita memikirkan hari ini, berarti itu badiur ra'yi. Atau kata kita itu apa? Badiur ra'yi itu? Ra'yi itu pemikiran, badi itu pendek. Jadi PA namanya. Kan PA itu bahasa Arab tuh. PA itu pendek, akal. Wah, dasar PA aja gitu. PA itu bahasa Arabnya badiur ra'yi. Badiur ra'yi itu artinya badiur itu pendek, ra'yi itu pemikiran. Jadi pemikirannya pendek. Hanya ini aja yang dia pikirkan hari ini. Hari besok tidak dipikirkan. Nah, itu berarti pendek. Orang yang cerdas itu bukan hari ini dia saja yang dia pikirkan, tapi hari esok juga. Bukan hanya dunia, tapi esok di akhirat. Dia pikirkan juga. Itu orang yang cerdas. Jadi kalau orang yang yang badi uroyi tadi, yang PA ya, dia punya pensiunan, bukan pensiunan, apa namanya teh, pesangon. Pesangon tuh itu sebulan 2 bulan bisa habis. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi yang otaknya hebat, yang cerdas, yang akyas, yang kais ya, yang kaisang,
Kaisan itu bahasa Arab itu kaisan ya. Kaisan itu bahasa Arab hanya ini pakai ada orang Jawa kan kaisang gitu ya. Asal nama kaisan deh. Kalau kaisan itu cerdas gitu. Iya cerdas tuh teuing kaisang itu. Kaisan itu cerdas ya. Orang yang paling cerdas itu yang paling mengingat hari esok gitulah maksudnya. Jadi orang yang cerdas itu bukan hari ini pikirkannya, tapi hari esok juga dipikirkan. Itu yang hebat. Nah, orang yang hebat. Iya, maksudnya hari esok akhirat itu. Bukan hanya hari ini yang dia pikir. Jadi kalau punya uang itu bukan hanya sekarang habiskan, tapi esok juga lihat gitu. Itu orang yang cerdas gitu. Nah, makanya di sini Nabi mengatakan itulah orang yang cerdas itu. Kemudian wa ahsanu lima ba'dahu isti'dadan. Apalagi dia mempersiapkan untuk hari esok. Tadi mengingat, sekarang mempersiapkan. Jadi mempersiapkan hari esok. Ulaikal akyas, oh itulah orang yang kaisannya. Itulah orang yang cerdas gitu. Jadi orang yang cerdas itu mempersiapkan hari esok. Maka wajar ya kalau Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Di situ apa? Ya Allah Karim, ketika sudah beres satu permasalahan, persiapkan lagi permasalahan untuk besok. Itu orang yang akyas. Udah beres ini teh nyantai enggak? Persiapkan lagi apa yang selanjutnya. Contoh, orang yang hebat itu setelah beres ngaji beresan, itu berarti tanggung jawab. Persiapkan untuk besok lagi apa itu. Jadi persiapkan lagi itu akyas ya, itu kaisan ya itu. Aksiru min dzikriha damal ladatnya. Satu. Jadi ulang lagi supaya kita layyinul qalbi ya. Tadi mah qasul qalbi itu apa? Teasate. Kebalikannya apa? Layyinul qalbi. Kalau ingin layyin, ingin kalbunya ingin lembut. Satu, ziaratul kubur. Yang kedua, wahudurul majalis al-wa'di minal ulama wassalihin. Yang kedua, sering duduk di majelis taklim, di majelis wa'di, nasihat-nasihat. Nah, itu insya Allah bakal layyin kalbunya, akan lembut. Makanya wajar ketika tadi menyebutkan bahwa ketika kita sering atau tidak mau untuk mendengar nasihat-nasihat, itu pasti keras hatinya. Dan orang yang sudah keras hatinya mah, jangankan nasihat biasa, Jumat saja yang diwajibkan itu syarat sah dan meningkatkan nunutan. Itu sudah keras hatinya, sudah beku gitu. Nah, lamun urang mah apa disebut nantinya namun keras hati itu kan meni geus ngabatu tah hatena teh nya gitu. Nah, itu udah kebayang ya gitu. Orang yang keras hati, orang yang sakit hatinya gitu. Ini sudah keras hatinya. Maka seringlah mendengar majelis wa'di, nasihat-nasihat dari ulama solihin gitu ya. Ulama-ulama, nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat orang-orang yang soleh. Bahkan hebatnya para ulama dulu kadang-kadang mencari ilmu itu bukan dari orang muslim. Pendeta suka diteliti oleh ulama. Oh, kok kenapa pendeta ini kok bisa lembut hatinya, bisa baik sekali. Oh, ternyata dia nggak makan hewan-hewanan. Ditanya kenapa nggak makan hewan, kasihan. Kelihatan kesakitannya. Kalau tumbuhan kan nggak kelihatan sakitnya ketika gitu. Ini kan kasihan gitu. Nah, saking lembut hatinya sampai nggak berani gitu makan. Oh, ternyata maka ulama juga banyaklah yang nggak makan yang hidup-hidup gitu. Nah, itu sebetulnya mencari ilmunya itu dari non-muslim sebetulnya gitu. Oh, dia juga bisa gitu. Dia juga lembut gitu. Bahkan orang-orang tasawuf itu saya itu ingat saja, saya itu masih kecil, kelas 4 apa kelas 5 saya lupa. Itu di pengajian itu Mama Syafi'i ya, namanya itu Syafi'i juga, Mama Syafi'i. Itu ya Allah ya Karim,
Dia itu lembut sekali. Ngaji itu jarang marah. Jarang sekali ke ini teh. Ngajinya hebat tuh mah. Ngajinya itu jam 1 malam. Jadi si santri itu datang itu jam 1 teh udah siap gitu. Nah, nanti juga setelah jam 1, setelah sholat subuh, ada juga pengajian anak-anak yang agak kecil-kecil gitu ya. Seperti saya tuh di SD itu setelah sholat subuh ngajinya. Nah, malam juga ada pengajian. Masya Allah itu lembutnya, saya itu ingat sekali itu. Ketika saya itu gini, ada teman teh kan pas banyak nyamuk tuh. Kan nyamuk tuh nempel. Pas nempel gitu ditapuk kan ke anak-anak dia makan, pluk, udah banyak nyamuk ditapuk. Jangan, kasihan. Nyamuk aja tuh kasihan. Mama Daitan nyocok. Enggak, dia mah hinggapnya juga di tembok. Justru kalau digebakan kayak ngeliar ngigit ke kamu, udah biar enggak apa-apa, diam. Duh, Masya Allah ya Karim. Coba sampai gitu. Bahkan ketika dia itu real, bukan hanya omong kosong ya. Ketika dia nyocok ke dia tuh nggak ditapok, pada dikit tiup lompat. Hebat. Seekor semut, seekor nyamuk, dia tuh, ya Allah, itu yang tasawufnya yang hebat begitu. Tasawuf jangankan manusia, nyamuk saja. Padahal sebetulnya dalam fikih mah boleh ya, kalau nyamuk itu ditapuk, kenapa sunnah sebetulnya kalau menurut fikih. Tapi tasawuf mah kan kasih sayang tadi ya, hatinya sudah lembut. Itu juga makhluk Allah katanya gitu. Masyaallah ya Karim. Itu hebatnya itu. Nah, kalau sudah sampai gitu mah hebatnya. Nah, Abu Bakar lihat Bilal disiksa. Coba hatinya lembut, tega. Dibeli kan sama dia. Tapi sama usamanya nggak mau dijual. Sok berapalah? So, kalau mau 40 pohon kurma gitu. Nah, biasa nage hiji atau napi 2 satu itu teh 40 kos nu lieur cek Abu Bakar teh. Ya silakan mau enggak, tapi karena kasihan udahlah udah beli gitu. Itu ruhamanya hati. Masyaallah ya Karimnya. Nah, maka seringlah kita hadir ke majlis wa'di gitu. Nah, makanya diwajibkanlah minimal seminggu sekali ku Allahnya dina Jumatan. Makanya Pak Ustadz, kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz gimana sah nggak sholat Jumat yang khutbahnya dengan bahasa Arab saja? Kata saya sah saja, bagus dan Nabi ge bahasa Arab gitu. Tapi kan nggak ngerti, ya kalau nggak ngerti ya terjemahkan. Hanya terjemahannya jangan terlalu panjang gitu. Ya. Dan di Arab juga sekarang waktu ya saya ke sana di Mekah, di Madinah juga sama, di hadisnya dibacakan kemudian dia tafsirkan hanya dengan bahasa Arab. Ditafsirkannya ada orang Arab, semua orang begitu ya. Seolah-olah kan nggak ditafsirkan, padahal ditafsirkan sebetulnya. Gitu, hanya bahasanya bahasa Arab tafsirannya gitu. Nggak apa-apa kita juga tafsiran, hanya jangan terlalu panjang menafsirkannya, jangan terlalu kesar kemari gitu. Nah, 2 tuh ya. Jadi wahudur majlisil wa'di minal ulama wassalihin ya. Yang ketiga supaya layyinul qalbi, supaya hatinya itu lembut ya, supaya salim ya. Sering wasima'u ikhbari man madha minal ibad. Sering mendengar atau membaca kisah-kisah inspirasi lah gitu muncul bahasa orang mah. Kisah-kisah ulama, kisah-kisah ternyata ulama ini mau seperti ini, ulama ini seperti ini gitu. Kita ingin ikut ya. Seperti masalah contoh misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan orang ulama bahkan wali dia ya, termasuk sultannya aulia, walinya sultannya para wali. Dia itu 25 tahun tidak makan seperti manusia biasa. Makannya tuh seadanya aja, bebetian naon aja yang ada gitu. Enggak makan mewah-mewah enggak gitu. Itu untuk apa? Untuk melatih diri supaya lembut hatinya gitu. 25 tahun tuh. Masya Allah ya Karim. Usianya berapa? Syekh Abdul Qadir itu 95 tahun usianya. Tapi gagah 95 tahun dia mah sampai 50 tahun teh masih berkeliaran, masih ibadahnya hebat gitu.
mun urang 95 tahun teh geus itu. Usia 50 tahun lagi geus loba karasa. Cengkat oge aduh Allah gitu. 60 teh. Ini mah ibadahnya Masya Allah, Karim 95 tahun Masya Allah gitu nya. Jadi orang mah, nah makanya kalau saya itu, kalau ada orang yang misalkan nggak mau makan yang bernyawa, ya bagus aja. Kenapa? Itu tirakat, itu melatih hawa nafsu gitu. Ada orang itu makannya tuh, kalau misalkan ini ada makan teh, wah seger upaya gitu. Nah diambil nanti sebagian aja. Nah itulah yang disebut dengan juhud ya. Jadi nggak semuanya dimakan gitu. Yang ada itu mana aja gitu. Misalkan maaf, ini contoh, misalkan kita itu makan di sini. Ada teri, ada daging gitu, ada tahu, ada apa. Nah kalau orang yang juhud itu tidak semuanya dimakan. Tapi pilih salah satunya, yang lainnya ya udah gitu. Nah itu kan melatih supaya lembut hatinya, supaya bersih hatinya, supaya kolbunnya salim gitu. Itu melatih. Cuma dicicipi kabeh gitu. Oh, undangan makan lebar cuma keliling kabeh. Lebar. Kan kita nggak tahu mana yang berkah gitu. Iya. Nah, berkah. Nah, itu ingin keberkahannya. Ya, nggak apa-apa ya, silahkan aja. Nah, kalau itu mah, makan gitu. Hanya dalam kata Nabi mah, yang disebut berkah itu, kita misalkan makan ini. Kemudian disisakan. Nah, belum tentu, mungkin saja itu suapan terakhir yang disebut berkah. Bukan semuanya harus dimakan, keberkahan teh gitu maksudnya. Jadi habiskan gitu yang kita pegang gitu. Nah kan kata Nabi, mungkin saja yang berkahnya itu yang kamu mau buang atau kamu sisakan gitu. Kalau banyak ini mah bukan disisakan, dan memang banyak teuing gitu. Itu ya, harus apa, bisa memaknai ya. Tiga. Jadi seringlah mendengar kisah-kisah para ulama, inspirasi gitunya. Contohlah misalkan kita yang deket aja Syekh Nawawi gitu, Masya Allah ya Karimnya, ketika dia itu di perjalanan saja, ketika dia mau dari Mekah ke Madinah, dia itu nulis kitab di perjalanan. Itu efektif sekali itu waktu itu ya untuk beliau itu. Bahkan ada seorang ulama mah sampai ketika makan juga makan sambil nulis gitu, saking nggak mau si waktu itu tersia-siakan gitu, saking gitu ya. Orang makan tuh nyantai gitu, kalem enggak itu ulama-ulama gitu, Masya Allah Karimnya. Para ulama, sehingga rata-rata para ulama, dan sebetulnya bukan hanya ulama ya, ilmuwan juga jarang tidur, itu paling 2 jam 3 jam paling banyak itu malam tuh. Kan kita malam untuk 8 jam teh asa balideg gitu ya, bingung gitu. Zaman untuk 8 jam teh aduh gitu. Para ulama mah justru lebar kan, kalau dipakai tidur terus kan kosong. Kan kalau kita niatnya ibadah, iya niat ibadah, tapi kan ibadah nggak niatnya kan ibadah teh. Gitu. Niat tidur teh niat ibadah, niat ibadah. Tapi ente ibadah nah kan maksudnya ya hanya niat itu dapat pahalanya gitu, niat ibadah itu. Kan tapi kalau dipakai ibadah, pakai ngaji, pakai dzikir, pakai segala rupa gitu ya, sholat kan itu lebih manfaat gitu, lebih jadi munal gitu ya. Nah, itu ya. Nah, yang keempatnya itu zuhud, az-zuhad. Jadi supaya apa? Supaya lembut hati itu harus juhud. Kayak tadi juhud deh. Kalau gini, saya mah ada teri, makan teh dengan teri itu nyaman, tenang, ridho. Nah, ada daging, ridho. Hanya kerupuk saja, ridho. Itu juhud bukan? Bukan, itu mah qanaah. Ai qanaah mah ngalap cukup anu aya. Kalau juhud mah ieu teh sagerupa tadi teh daging aya, kerupuk aya, wah terus lauk aya. Urang menyanap teh kerupuk we hungkul teh juhud. Jadi yang ada itu kita ambil yang paling sederhana, itu yang juhud mah. Kalau gitu ya mah lebar kabeh, nah itu namina
Qanaah gitu. Qanaah mah ngalap cukup aya nu aya habak we tara mikirkeun anu eueuh gitu. Talamun masih memikirkan sesuatu yang tidak ada itu masih hubudun ya namanya. Sigana lamun make cengek ngeunah. Nah, berarti jadi kan aya cengekna itu masih hubudun ya tuh. Jadi kalau orang yang qanaah itu nggak pernah melihat yang lain, yang ada aja dimakan, dia syukur yang ada aja gitu. Itu qanaah, itu sudah hebat gitu. Qanaah juga gitu. Syukuri yang ada gitu, qanaah. Kalau juhud itu diambil aja yang paling sederhana. Nabi itu makannya kan kalau yang enak-enak untuk orang lain. Dia tuh rotinya juga roti kasar, lamun roti itu kan kapungur aya anu teh apem bogem naon anu sok nyesek ieu teh. Bolu teh non, bolu yang suka nyesek gitu, ambekuk, ya nu gitu, kan ambekuk aja macamnya, yang kalau dimakan nyesek gitunya, bawa maleuheung aya nama gitu, nyamun dulu mah nyalah gitu. Nah, jadi bukan roti yang lembut Nabi mah, kalau yang lembut mah dikasihkan ke orang, beliau itu makannya yang biasa, tuh Nabi. Nah, urang mah kan anu butut kabaturkeun ngeunah ke urang gitu. Nabi mah enggak kebalik gitu. Nabi mah kebalik gitu. Kan Nabi mah enggak mau makan kecuali sahabat dulu semuanya udah kenyang baru Nabi kan gitu. Kalau kita melamun makan urang heula. Ngandemu dina ibadah kan Nabi tidak pernah menyuruh satu ibadah kecuali Nabi melaksanakan dulu. Gitu. Nabi, "Aya di depan barisannya." Nabi duluan ke depan. Gitu. Kayak urang mah tibalik, lamun dina ibadah mah mangga eta hiji mangga gitu. Nah, kalau makan urang heula gitu kan gitu. Itu kan terbalik gitu ya. Kalau Nabi itu kalau untuk dunia orang lain duluan. Tapi kalau untuk akhirat beliau duluan gitu. Nabi. Orang tibalik. Kalau masalah dunia orang pangheulana ngantri lagi kan gitu. Kalau masalah akhirat kita belakangan gitu. Nah, salah ketika kita misalkan gini. Nah, ini juga saya tuh sering denger ya di masyarakat gini, hirup mantong soleh teuing kan gitunya, sok naon, jangan sok panak umur cenah, jangan terus soleh cenah, sok panak umur, kan ada gini, tuh pas kebetulan tadinya teh jarang ke masjid tuh, pas dia getol ke masjid mati meninggal gitu. Tuh kan musoleh masuk bari maut. Padahal justru itu teh anugerah dari Allah. Kenapa anugerah? Karena dulunya jarang ke masjid, sekarang mau ke masjid padahal dia sudah dekat ke kematian, berarti itu husnul khotimah namanya. Itu anugerah dari Allah. Allah mampu kepada dia itu enggak mau ke masjid tetap seperti dulu, mampu sampai meninggalnya. Tapi Allah kasihan. Anugerah dari Allah memberi hidayah. Sekarang mah dulu mah ada jarang ke masjid teh ayeuna mah dulu mah salat di kana belang betongnya loloban mah belang aya betong gitu nya gitu kan edan eling dulu mah kadang-kadang edan kadang-kadang eling ngalobana edana baheula mah kan gitu. Nah ayeuna mah ke masjid teh hebat, berarti itu teh anugerah sebetulnya, bukan berarti tuh nya geus soleh teh jadi maut, bukan gitu, justru itu anugerah. Kenapa? Karena husnul khotimah. Kan suka ada yang biasanya suka ada dulunya teh kurang kan agama teh gitu. Tapi ternyata ke akhir-akhir hayatnya dia itu getol agamanya. Itu berarti anugerah dari Allah itu. Memberikan hidayah gitu dari Allah. Makanya kata Nabi, barang siapa yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid." Maka pasti orang itu akan mati dalam keadaan syahid. Walau fi firosin, kata Rasul, walaupun dia ternyata matinya ketika tidur di kasurnya, tetap dianggapnya mati syahid. Gitu. Jadi kita gini, ya Allah, semoga aku istiqomah sampai wafat pun saya akan ngaji istiqomah. Sanajan urang teh sakit, kemudian meninggalnya di mana di kasur, kita dianggapnya sedang ngaji, gitulah. Makanya niatkan oleh kita, ya Allah, saya istiqomah ingin istiqomah ngaji. Ya Allah, karena ngaji itu kan jihad. Kenapa jihad? Karena syiar agama, mengembangkan agama. Itu, memakmurkan masjid. Itu kan itu jihad. Maka ketika kita misalkan, ya Allah, pokoknya selama aku bisa, selama aku mampu, ya Allah, ingin ngaji,
insya Allah mati syahid walaupun ketika enggak ngaji misalkan gitu. Seperti kemarin misalkan kan hujan besar tuh, karena ada udur hujan, enggak ngaji tuh, meninggal misalkan, itu dianggap sedang ngaji, gitu. Maka syahid dia, gitu namanya. Itu syahid akhirat namanya, gitu. Kan sedang jihad, gitu. Seperti ini sedang membangun ya Allah. Kalau aku punya rezeki, saya mau nitip ngebangun. Pokoknya setiap mau terus ya. Ketika kamu nunangtungan mah gitunya, anu nangtungan teh naon paden anu nunangtungan beton. Maksudnya nunangtungan ieu bangunan gitu. Urang nu ngahen anu naon panitia lah panitiana. Ketika panitia gitu kemudian meninggal belum beres, itu mati syahid. Dan lalawar kan ini mah ibadah gitu. Ya panitia itu atau peperiheunan ke orang teh uang yang enggak punya, ya tenaga atau pikiran atau misalkan ngumpulkeunana kan gitu. Atau yang minimal gitu ya. Apa saja itu jihad bisa bilang. Terutama ngaji ya, Kenapa? Karena Nabi Adam dimuliakan oleh Allah lebih daripada malaikat. Kenapa? Karena punya ilmu. Diberi ilmu maksudnya oleh Allah walaupun belum ibadah. Walaupun malaikat ibadahnya 70.000 tahun sebelum Nabi Adam, tapi Allah lebih memuliakan Nabi Adam. Kenapa? Punya ilmu. Makanya Allah lebih memuliakan orang yang berilmu walaupun ibadahnya hanya sedikit daripada orang yang banyak ibadahnya tapi tidak berilmu. Gak ada gitu. Itu beda. Makanya ulama menyebutkan 1 kali 2 rakaat atau 1 kali sholat orang yang berilmu itu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang tidak berilmu kan gitu. Saking hebatnya punya ilmu gitu. Nah ginilah waktu zaman Abu Bakar tuh ya. Abu Bakar tuh sedang tiduran tuh di belakang. Kemudian si iblis tuh lari tuh ke depan. Kenapa? Ingin menggoda orang yang sholat. Kemudian melihat di belakang ada yang tidur. Maka dia keluar lagi. Maka ditangkap kan? Kenapa kamu lari lagi? Kenapa tadi tergesa-gesa masuk masjid? Tadinya mau menggoda orang yang sholat. Kemudian kenapa balik lagi? Ada yang tidur. Lah, kok kenapa nggak takut dengan orang yang sholat, bahkan takut dengan orang yang tidur? Karena orang yang sholat tidak memakai ilmu dan orang yang tidur memakai ilmu tidurnya. Dan dia punya ilmu, maka saya malu kepada orang yang punya ilmu. Setan saja malu. Matak mau aya misalkan kiai ajengan ayeuna didatangan ku jin ku setan moal eraeun meureun ku ilmu mah jarang ustad kiai didatangan ku jin mah moal isineun jin age setan age malu gitu. Yang menjadi lamun urang masih sok didatangan jin berarti can boga ilmu gitu. Tidak berilmu. Orang yang berilmu itu insyaallah ya karyanya isin janya. Setan ge isineun ke orang yang berilmu mah gitu. Orang yang sholat mah tidak berilmu mereka digoda akan ke setan kayak gitu. Dah akan kelihatan orang yang berilmu yang tidak berilmu mah gitu. Dari mulai ucapannya, tingkah lakunya, perilaku ibadahnya kan beda gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan hati kita hati yang qalbun salim ya, qalbun layyin gitu sehingga diterima oleh Allah teh pas datang ke Allah teh dimuliakan itu insyaallah karim. Ngan ya tadi jangan elat tong ya, mengingat kematian gitu ya. Jangan terlalu hubud dunya gitu sagarupa dihabek gitu nya eta hubud dunyanya. Kita mah ancin gitu ya. Nu aya we gitu nya. Mata kata Rasul kan kul ma yalika kata Rasul, makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Entong kudu ngagedig ka ditu di dieu mah eueuh ngagedig teh kedah nu caket we. Aya samal we tuluy. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha